Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi nih sama aku, Iza Wajeria. Kali ini aku nggak sendiri nih, karena ada teman aku. Hai semuanya. Boleh kenalin dulu dong Kak, namanya siapa nih? Karena ada pepatah yang bilang, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Wah, tapi kalau udah kenal terus nggak sayang gimana dong Kak? Wah, bisa juga ya, kode keras banget nih sepertinya. Waduh, waduh, waduh. Baik, baik, baik. Jadi sebelumnya kenalin nama aku Ana. Halo semua. Iya Kak Ana, salam kenal. Kita berdua dari mahasiswa Universitas Jember. Kali ini kita akan bahas apa nih Kak? Oke. Jadi kali ini kita akan bahas tentang Indonesia Emas tahun 2045. Di mana lebih spesifiknya itu kita akan membahas mengenai darurat literasi dalam bidang pendidikan. Wah, kayaknya bakal seru banget sih. Menarik banget topiknya. Tapi bentar deh, Kak. Emang ada apa sih di tahun 2045 ini? Iya dong, pasti sangat-sangat menarik topik yang akan kita bahas kali ini. Jadi, Indonesia Emas tahun 2045 itu tahun di mana Indonesia memperingati 100 tahun hari kemerdekaan dari Indonesia sendiri nih, Za. Nah, iya nih teman-teman. Dengan momen ini akan ada banyak benefit yang bisa dimaksimalkan buat Indonesia ini menjadi lebih maju lagi. Benar banget, Za. Tapi untuk menuju ke sana, kita itu harus bersama-sama mengawal dan menjaga Indonesia dong, Za, tentunya. Betul dong. Nah, salah satunya kita bisa melalui bidang pendidikan nih, Kak. Karena kenapa? Kita ada masalah di sini nih, karena tingkat literasi kita di negara ini itu masih sangat rendah loh. Wah, gimana tuh, Za? Iya nih, menurut data aja ya dari Program for International Student Assessment atau biasa disebut PISA, di tahun 2018, Indonesia berada di urutan yang ke-71 dari 77 negara dengan tingkat literasi yang rendah. Sayang banget kan? Waduh, sayang banget Za. Padahal tahun 2018 itu lumayan udah terbaru ya Za. Tapi kita di tingkat yang paling agak rendah. Enggak ding, Benar lebih banget. bahkan rendah itu ya Za. Rendah banget Padahal, dong. iya kan Za, padahal literasi ini penting banget loh Za untuk memperluas wawasan dan pengetahuan. Juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita loh Za. Setuju. Apalagi aku sekarang Iya kan, apalagi sekarang aku lagi ngikutin program MBKM Kamus Mengajar, di mana aku baru sadar loh Za, ternyata tingkat literasi anak SMP pun masih sangat-sangat rendah. Bahkan untuk literasi yang dikolaborasikan dengan teknologi pun mereka masih agak kurang tahu loh Za. Wah, gimana tuh? Tapi emang ya, kalau kita berbicara di era sekarang atau era digital ini, kan emang sedang berkembang pesat banget tuh. Kemampuan literasinya emang sangat penting karena dia sebagai filter kita nih. Tapi em, di tengah gempuran informasi ini yang semakin tanpa batas kita membutuhkan filter untuk mengetahui informasi yang benar dan mana yang salah dong Za tentunya. Tentu aja dong. Tapi bentar deh, sebenarnya apa sih bahaya dari rendahnya minat literasi ini? Bahayanya tuh banyak banget Za karena dengan itu kita bisa gampang banget loh Za termakan berita hoax yang semakin marak di media sosial ini. Eh, bentar deh. Emang kamu sendiri pernah nggak sih termakan berita hoax? Kalau dipikir-pikir sih pastinya aku juga pernah loh Za kemakan berita hoax itu. Gini deh, Boleh aku mau di-spill cerita ceritanya dikit nih. ya. Oke, Boleh dong. boleh Jadi banget. ini tuh agak menarik sih dan pasti kamu dan teman-teman di rumah ini pasti bakal relate apa yang aku ceritain ini. Jadi kalau di grup keluarga itu aku sering banget ada berita hoax yang disebar oleh para orang tua di mana mereka itu dapat berita hoax itu biasanya dari Facebook atau dari sumber-sumber yang gak jelas gitu. Nah, Jadi iya. dari kegagapan mereka itu akan teknologi dan minimnya filter dari membaca menjadi penyebab dari mereka syukur menyebarkan hoax itu Za. Wah, kalau kayak gitu ngeri juga sih ya.
Nah, ini juga nih, baru-baru ini kita kan lagi rame banget tuh soal adanya hackers, yang tentu aja Benar-benar. di momen kayak gini tuh kita harus kritis gitu ya dalam menerima setiap informasi. Iya Niza, berita hoax yang dari hacker ini menurut aku lumayan menyebar luas dan masyarakat di Indonesia tuh lagi gempar banget sama hacker ini. Padahal kalau kita pikir hacker ini kan anonim dan kita tuh nggak tahu identitas dari hacker ini, tapi kita asal percaya aja tuh sama berita yang disebarkan sama hacker ini. Nah, hoax ini bisa menyasar juga ke semua aspek loh, Za. Mulai dari berita bohong soal bencana alam, soal informasi politik, soal kepentingan kelompok, soal ilmu pengetahuan, dan masih banyak banget, Za. Benar banget. Kalau kita berbicara kondisi real di lapangan ya, kan kita juga baru aja nih melewati masa kritis dari adanya COVID-19. Bener banget nih, masih fresh banget nih Nah, after COVID-19. iya, gimana enggak, Ana? Saat itu kan kondisi udah nggak kondusif banget tuh ya. Ditambah dengan banyak banget informasi baru yang kita terima, itu kita jadi bingung juga nih memilah mana yang benar dan mana yang salah. Di situ kita Bener harus banget, Za. ekstra jeli dalam menerima informasi. Bener banget, Za. Aku juga waktu itu sempat kemakan berita yang huru hara gempar gitu, Ziza. Waktu COVID-19 masih di puncak, masih berita hoax di mana-mana, aku tuh nerima berita hoax yang nggak tahu itu asalnya dari mana dan ngikuti klaim yang nggak ada buktinya gitu. Misalnya nih kayak makanan Apa dan aja tuh? minuman yang dianggap, nah ini nih Za, misalnya kayak makanan dan minuman yang dianggap bisa menyembuhkan COVID-19 sampai ciri-ciri penyakit itu sendiri yang banyak tidak valid. Bahkan aku ngikutin loh Za, makan sama minuman itu Za. Wah, makan apa nih, Kak? Waktu itu sempat makan apa aja? Waktu itu tuh aku sempet banget minum jamu yang dirasa itu bisa menyembuhkan atau bahkan menangkal COVID-19. Padahal jamu itu ya sekedar ala kadarnya obat herbal gitu. Tapi bisa sepercaya itu orang rumah aku tentang itu gitu, Za. Oh, bener-bener sih. Waktu itu juga emang kan lagi heboh tuh dari adanya suatu produk susu gitu ya, yang katanya juga bisa. Iya, bener banget. Bener relate banget sih ini. Nah, tapi kamu tahu nggak sih sebenarnya berita hoax ini nggak pernah lepas dari kita karena nggak sampai di situ aja gitu. Penyebaran dari potensi berita hoax ini masih terus berlanjut loh setiap harinya. Iya, Za, bener banget. Aku ada beberapa tips sih buat teman-teman di rumah agar terhindar dari berita hoax ini. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Boleh banget dong Kak Ya di-spill kan? tricks and tipsnya. Bener dong? Bener dong. Tips and trick ini berdasarkan perspektif aku sendiri ya dari beberapa sumber yang aku baca. Jadi untuk meningkatkan minat literasi kita dan bisa lebih selektif lagi sehingga tidak mudah termakan berita hoax itu Za. Jadi salah satu tipsnya itu kita dapat memilih berita dari sumber mana yang akan kita baca. Lalu ketika kita baca apakah bacaan tersebut terkesan dilebih-lebihkan. Misalnya kalau dilebih-lebihkan bisa menyebabkan gejala akut, gejala meninggal atau hal-hal yang sekiranya tuh dilebih-lebihkan gitu. Jadi kita lebih mengurangi membaca berita tersebut atau bahkan menstop dari sumber tersebut. Jadi kalau iya Za, sepintar-pintarnya kita lah buat gak kemakan hoax itu Za. Oke, jadi emang kita harus cek and recheck ya dari informasi yang kita Betul dapat banget. tuh. Nah, tapi sebenarnya langkah-langkahnya itu kita nggak harus melalui langkah yang besar dulu loh. Karena buat meningkatkan minat literasi ini bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Bener banget, tentu aja dong Zah, kita bisa memberi teladan dulu nih ke kita sendiri, lalu kita memberi teladan ke orang lain buat meningkatkan literasi tersebut. Nah, kalau boleh aku juga mau cerita nih. Kalau aku tuh biasanya tips ala aku buat membangkitkan minat baca, itu aku beli buku-buku gitu yang menarik buat aku baca. Nah, Wah, meskipun menarik nih. iya sih. Jadi kita interesting sama buku apa, itu bisa kita beli. Dan ya meskipun nggak banyak, itu pengaruh banget sih buat melatih tingkat kekritisan kita akan suatu informasi. Iya sih, bener banget. Meskipun buku-buku itu hanya sekedar misal tips atau trik
apa Ya, gitu ya self Za. Tapi itu menurut improvement aku gitu penting kan. banget. Bener banget, Iya, bener. betul. Self improvement. Apalagi kalau berbicara di era digital ini ya Za, kita tuh gak sulit loh Za buat cari bahan bacaan yang memberikan edukasi, terutama di internet itu udah banyak banget yang free. Nah, itu salah satu dampak positif dari adanya digital ya. Jadi kita tuh bisa Bener dengan banget. mudah buat terbiasa untuk membedakan informasi mana yang benar dan mana yang salah. Bener banget, saat ini juga udah banyak banget gerakan literasi yang udah digaungkan oleh banyak pihak loh. Apalagi nih Mas Menteri kita tuh sekarang sangat menggalakkan literasi dan numerasi bisa ditekankan nih di pembelajaran siswa. Jadi Betul. dengan kurikulum yang baru ini nih Za, literasi siswa itu bisa dari mana aja loh Za. Bahkan Itu dari aja. lingkungan sekitar pun. Bener banget Za. Yap. Jadi ini kalau boleh cerita juga ya. Jadi sekarang Boleh kan nih gimana? aku lagi ada program kerja gitu. Itu juga terkait minat Wah, literasi ini. Jadi kami ada buat acara kepelatihan nulis dan duta buku gitu. Nah memang karena kita melihat bahwa ini hal yang urgent dan emang harus diselesain gitu. Jadi kita membuat langkah ini untuk bersama-sama meningkatkan minat literasi dan juga bisa mengurangi tingkat penyebaran hoax. wah, pasti sangat menarik dan bermanfaat banget sih Za prokernya. Iya, Ana, karena kita juga sekarang butuh lebih banyak lagi nih langkah-langkah yang seperti ini. Bener sih Za, itu juga dimulai dari kita, kesadaran kita akan rendahnya minat literasi itu. Di luar sana juga banyak Za komunitas yang sudah peduli dengan tingkat literasi ini. Ada kegiatan seperti peminjaman buku gratis, latihan baca, dan lain sebagainya. Nah iya, itu semua merupakan upaya nyata dari kita ya, Ana, untuk bisa meningkatkan Betul. kualitas pendidikan kita dengan menaikkan minat literasi tentunya. Yang pastinya juga pasti akan berpengaruh banget untuk tahun 2045. Pastinya dong Za, karena kebayang dong kalau kita tidak cakap dengan literasi itu, kita akan sangat mudah terpengaruh dan tentu aja akan sangat merugikan kita semua. Iya dong, karena untuk menuju ke sana juga kita kan harus menyiapkan dan memastikan bahwa kita siap dengan benefit yang ada. Tentu aja juga karena di Indonesia Emas 2045 tanpa tingkat pendidikan yang tinggi dan juga dengan minimnya tingkat literasi itu pasti nggak mungkin dicapai. Jadi kita harus meningkatkan minat literasi kita nih. Betul banget dong, apalagi kan kita menggalakkan Indonesia Emas. Tentunya pasti di suatu pencapaian itu akan ada hal yang harus kita capai dengan usaha-usaha yang sangat maksimal. Jadi kita itu harus memulai kesadaran dari kita sendiri nih. Dimulai dari langkah kecil yang konsisten dan bersama-sama mengajak yang lain untuk mencintai literasi itu sendiri, Za. Bener banget dong. Dengan begitu kita bisa nih meningkatkan minat literasi bersama-sama. Wah, ini ya Kak, kita udah nggak kerasa juga ya udah bicara sejauh ini. Iya juga ya Zah, ternyata kita kalau ngobrolin tentang literasi ini gak akan pernah habisnya, soalnya pasti akan sangat menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Tentu aja dong, pasti sekarang pendengar kita juga udah lebih aware lagi nih tentang isu literasi ini. Mungkin dari kita Iya nih Zah. gini dulu ya kali ya, karena kita juga ada keterbatasan waktu gitu. Benar, betul banget. Meskipun Iya mungkin nih, Zah, teman-teman nih jadi masih pengen mendengarkan ya. iya dong, tentunya apalagi suara kita yang sleepable ini di Ifza. Flip collable ya. Iya benar-benar. Oke, jadi mungkin itu aja dari kami, perbincangan dari kami. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita bicarakan pada episode podcast kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa berimpact ke kegiatan teman-teman tentang literasi itu sendiri. Bermanfaat banget dong pastinya. Mungkin sekian aja. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye. Bye, see you. See you See you, semuanya. Zah. See you Ana.